Merdeka dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Kami Baligi Academy hadir menyapa Anda, ya. Meskipun Jessica Kumala Wongso sekarang sudah bebas bersyarat, tetapi ingat, itu tetap Jessica dilabel sebagai pembunuh Mirna Salihin, ya, akibat rekayasa barbar brutal biadab, ya, yang diketuai oleh Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016. Di bawahnya ada Krisnamurti sebagai Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016, ada saksi ahli penipu rekayasa Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto, ya. Jadi label itu tetap ada sampai nanti dibersihkan nama baiknya, ya, ketika dilakukan sidang PK. Jadi memang berbahagia atas kebebasan bersyarat, ya, tetap ada kata bersyarat, harus wajib lapor 2032, ya, sampai 2032. Bayangkan, ya, mereka yang merekayasa, Jessica harus mendekam di penjara 8,5 tahun, dan setelah bebas bersyarat harus wajib lapor sampai 2032, ya. Dan para prekayasa ini masih santai hidupnya, ya. Tito Karnavian masih hidupnya seolah-olah orang baik itu, ya, Mendagri sekarang, ya. Belum lagi si Krisnamurti itu, ya, Irjen Pol Kadip Pinter. Bayangkan, ya, belum lagi Muhammad Noel Azhar, ya, Kombes Pol, sekarang naik jabatan menjadi Sespuslapor, Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Belum lagi Christopher entah di mana, mungkin dapat proyek banyak dari Bareskrim atas jasanya merekayasa, ya. Inilah rekayasa semacam ini yang harus kita tumpas, ya. Jadi target utamanya memang harus menumpas, memenjarakan orang-orang ini. Karena apa? Karena mereka bukan pemilik republik ini, ya. Saya selalu mengatakan kami di Toba tidak mengenal yang namanya Tito Karnavian atau Krisnamurti nenek moyangnya entah siapa, ya. Jadi kami tidak tahu gitu loh apa jasa nenek moyangnya sehingga mereka dengan semena-mena mengobrak-abrik hukum di republik ini, ya. Bahkan cucunya nenek apa pahlawan dari Toba saja, ya, si Singamangaraja 12 itu tidak melakukannya gitu loh. Ini orang entah siapa ini, entah dari mana kan, ya. Jadi bagi kita practically jalan satu-satunya untuk mempublikkan rekayasa ini, ya, ya sidang PK, ya, PK yang di apa disiarkan secara live, ya, biar kita bongkar semua, ya, rekayasa barbar brutal biadab lewat operatornya, yaitu Muhammad Noel Azhar, ya, saat itu kepala Subdit Komputer Forensik Mabes Polri itu, ya, yang sangat barbar brutal biadab yang saya search itu tidak pernah ada, ya, dilakukan oleh negara lain, ya, sebrutal biadab itu, ya, sejak pernah ada negara-negara itu saya search itu di muka bumi ini, ya, cuma di Indonesia inilah, ya, Mabes Polri pusat, harusnya di sana keutuhan data yang paling sensitif dijaga keutuhannya, justru menjadi studio animasi digital, ya, Mabes Polri itu, ya. Jadi mereka ini sangat licin, ya, bersembunyi di balik seragamnya, ya, sampai saat ini dikiranya dengan apa Jessica Kumala Wongso dibebaskan bersyarat langsung kita puas dan diam, ya, bersenang hati sudah bebas meskipun bersyarat, terus kita diam bungkam, begitu, ya, mungkin pikiran mereka. Rakyat puas jika Mabes Polri, khususnya Kapolri ini, ya, atas nama institusinya, ya, minta maaf gitu loh, ya, atas rekayasa yang pernah terjadi, ya, yang dilakukan oleh Mabes Polri, ya. Pada saat itu kepala Subdit
forensik Mabes Polri Muhammad Nualasar yang merusak barang bukti digital, membuat video tajam menjadi kabur, sehingga bisa menggiring hakim. Hakimnya tergiring atau memang menyediakan diri untuk tergiring kan gitu. Komplotan juga itu. Ya, jadi kami meminta rakyat Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, harusnya Anda tunduk kepada undang-undang. Undang-undang nomor 2 tahun 2022 yang mengatur tugas, ya, kewajiban dan tugas dari Kapolri. Tegakkan hukum. Tugas Anda adalah menegakkan hukum. Ya, jangankan Tito Karnavian senior Anda, bahkan istri anak Anda aja pun harusnya, kalau Anda Kapolri, ya, Anda harus berpegang teguh pada undang-undang itu. Karena lewat undang-undang itu Anda diangkat. Harusnya walaupun anak istri Anda yang melanggar undang-undang, melanggar hukum, harus Anda tangkap. Apalagi cuma Tito Karnavian yang kebetulan seniormu, apalagi cuma Krisnamurti yang kebetulan satu angkatanmu di Akpol di Semarang sana. Ya. Jadi tegakkanlah hukum sesuai undang-undang yang diamanatkan pada Anda. Jangan jadi pengecut, bahkan menjadi pelindung bagi Tito Karnavian. Ya. Anda kan tugasnya melindungi rakyat, mengayomi rakyat, menegakkan hukum, bukan melindungi mereka meskipun satu korpsmu, karena kalian dibayar oleh pajak rakyat. Anggaran kalian 114 triliun, ya. Satu tahun 114 triliun, naik terus, minta naik terus, minta naik terus. Gaji sudah sangat mencukupi, dikasih rakyat, lewat keringat rakyat. 114 triliun. Kalau dibagi 280 juta rakyat itu, ada 400 ribu. Ya, mulai dari bayi sampai lansia yang mau meninggal. 400 ribu kami sumbangkan pajak kami untuk kalian per tahun. 400 ribu, mulai dari bayi yang baru tumbuh, baru lahir, sampai yang akan meninggal sebentar lagi, itu membayar 400 ribu untuk kalian per tahun untuk anggaran kalian lewat pajak rakyat itu. 400 ribu. Tetapi, ya, kau sebagai Kapolri tidak melakukan tugas pokokmu, menegakkan hukum. Saya sudah laporkan itu di Mas Presisi. 1 Maret 2024, 31 Maret 2024, 10 Juni 2024. Apa yang kalian balas? Ya, 37 bukti rekayasa itu, bukti ilmiah. Tidak berkadar pengawasan, padahal tugasmu sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 mengamanatkan engkau untuk menerima pengaduan dan laporan dari masyarakat. Kita buka undang-undang itu sekarang. Pasal 13, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Menegakkan hukum. Kapolri, kalau Anda benar-benar menegakkan hukum, tumpas itu, walaupun itu seniormu, anak buahmu, teman apamu, satu akpolmu. Ini kan sudah sangat biadab, brutal ini. Rekayasa kalian ini, ya, merusak barang bukti digital, menghancurkan resolusi, ya, membuat kabur, menganimasi segala macam perbuatan biadab kalian di Mabes Polri itu. Ya. Jangan kau bilang Muhammad Nualasar tidak mengatasnamakan Mabes Polri. Dia kepala subdit komputer forensik Mabes Polri pada saat dia merekayasa itu. Ya. Tahu jawab kalian itu. Merekayasa rakyat, merekayasa nasib rakyat. Kalian kira rakyat yang membayar kalian itu jadi apa? Budak kalian. Pasal 15, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: A. Menerima laporan dan atau pengaduan. Pasal 15. Menerima laporan dan atau pengaduan. Itulah Kapolri tugasmu. Tapi apa yang kau lakukan? Pengecut kau. Ya. Dasar kau pengecut Kapolri. Nggak layak kau. Mundur aja lah kau. Ini lihat ini. Jawaban apa lah ini Dumas Presisi ini? Coba bayangkan. Tidak berkadar pengawasan. Coba.
1 Maret, 31 Maret. 1 Maret tidak berkadar pengawasan. 31 Maret rumah saya tidak berkadar pengawasan. Yang 10 Juni apalagi jawaban kalian? Ya, saya kan sudah tantang kau. Kalau kau nggak percaya, ayo pertemukan saya dengan Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto di Mabes Polri. Itu di hadapanmu langsung. Gitu loh. Saya akan buktikan di depan Anda betapa bobrok komputer forensik Mabes Polri itu. Itu. Jadi Anda jangan melindungi para prekayasa itu. Ya. Kami tidak terima 114 triliun itu kau pakai untuk melindungi para penipu dan prekayasa. 400.000 pajak kami per nyawa, per jiwa untuk kalian per tahun. Kami sumbangkan keringat kami untuk kalian. 400.000 per orang, per jiwa, per tahun. Untuk 114 triliun ini, untuk membayar gaji kalian, rumah dinasmu, ya, tunjangan transportasi apa segala macam, hotel untuk kau. Ya. Jangan mentang-mentang kau sedang berada di puncak kekuasaan. Bentar lagi juga kau nobadinya 2 bulan ini. Tegakkan hukum. Walaupun langit akan runtuh, walaupun itu seniormu, walaupun itu temanmu, si Krishnamurti itu, walaupun Muhammad Noah Lazar itu anak buahmu, tegakkan hukum. Di situ baru kami bisa menghormati kepolisian. Tapi kalau kau sembunyikan, kau lindungi, makin hancur bobrok itu citra kepolisian itu. Ya. Karena apa? Ini bukti ilmiah sangat sederhana, matematika, very simple mathematics. Ya. 5 menit pun bisa saya terangkan kepada Anda. Langsung ringkus itu Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto. Buktikan, validasi, periksa keterlibatan Tito Karnavian dan Krishnamurti. Atasannya dia langsung, masuk akal tidak? Muhammad Noah Lazar dan Christopher cuma sebagai ahli mau merusak barang bukti digital yang harusnya tajam jadi kabur. Itu kan capek pekerjaan, capek itu menganimasi itu. Itu. Nggak mungkin dia tanpa diperintah atasannya dia melakukannya itu. Coba pikir Anda jenderal, paham itu, struktural. 114 triliun. Kalau ini nggak bisa kau tuntaskan, Tito, Listio Sigit Prabowo. Sebaiknya Komisi 3 DPR harus memanggil orang ini. Mempertanyakan kemana 114 triliun itu, pangkas itu dana itu, ya. Jadikan pecah-pecah mereka seperti di Amerika, jadikan cuma serip-serip, gitu. Jadi APBD kabupaten saja membiayai kepolisian kabupaten, jangan APBN langsung. Kurangi itu anggaran itu kepada Komisi 3. Ini terlalu besar ini 114 triliun ini, ya. Kita sumbang 400.000 per tahun per jiwa, mulai dari bayi sampai yang mau meninggal. Tetapi pekerjaannya begini, justru mereka rekayasa rakyat. Ini kan luar biasa ini pengkhianatan terhadap rakyat ini. Ya. Tugasmu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, menegakkan hukum, menerima laporan, pengaduan masyarakat. Kau hianati undang-undang itu. Sekarang harusnya berbenah kalian Polri, Kapolri, ringkus mereka semua, minta maaf sama rakyat, pecat, pidanakan. Ya, kalian sendiri harusnya mengajukan PK ke MA. Itulah bentuk apresiasi dan minta maaf kalian kepada rakyat. Kalian yang merekayasa, kok kami rakyat yang capek untuk membersihkan kotoran kalian. Kalian yang merekayasa. Harusnya kalian yang minta maaf, kalian yang membenahi. Itu baru sportif. Kalian yang merekayasa, harus kami yang capek. Tugas kalian cuma apa? Gampang kok. Tugasnya Muhammad Noah Lazar kalau nggak merekayasa, gampang Kapolri. Cuma zoom aja 3 kali itu. Semua pergerakan Jessica sudah dapat itu. Karena video itu sangat tajam itu, 2 juta pixel per frame. Atau 2 MP. Ya. Tugasnya harusnya kan gampang sekali. Ya. Luar biasa, pekerjaan yang gampang dibuat susah karena motif rekayasa itu. Naik jabatan lah si Tito Karnavian menjadi Kapolri. Si siapa itu Krishnamurti jadi Wakapolda Lampung. Muhammad Noah Lazar dari AKBP menjadi Kombes Pol. Naik jabatan semua. Para jaksa pengkhianat itu juga.
naik jabatan, Ardhito Muardi, Sandi Andika, semua Saguy Karpalo, Haribowo, Maleni Wungu, Wahyu Oktavian, dibayangkan ini. Ya. Negara ini sudah mafia hukum, semua naik jabatan karena akibat rekayasa ini. Anda tugasnya menegakkan hukum, undang-undang itu loh, mengamanatkan Anda Kapolri. Bisa Anda ini seperti ini? Aduh, dibayar rakyat menghina anti rakyat Anda ini, gitu. Kan sudah saya tantang Anda. Kalau saya yang salah langsung saat itu kita bertemu di Mabes Polri. Panggil itu Muhammad Noah Lazar, Christopher. Kalau saya salah langsung penjarakan saya, kan beres. Itu loh gentleman sebagai jenderal bintang 4. Ya. Menerima laporan dan atau pengaduan pasal 15. Jawabannya tidak berkadar pengawasan, pengkhianatan, penghinaan itu terhadap saya. Ya, kau pikir saya nggak capek menyusun 37 bukti ilmiah itu, mengupas, mengorek, membersihkan kotoran yang kalian buat di Mabes Polri itu, coba. Capek saya. Ya. Kau anggap sepele tidak berkadar pengawasan. Sistem apa itu? Kau luncurkan 2021. Big mouth kau. Meluncurkan 2021. Bumas presisi seolah-olah berguna. Bumas presisi. Mau kosong. Sudah saya lampirkan ini. Ya. Sudah tinggal enak kau membersihkan mereka. Ada langsung landasan ilmiahnya. Ada langsung tanggung jawab ilmiahnya. Menyidangkan ini pun gampang sekali mereka. Bukti pertama saja sudah hancur. Ya, video CCTV 7. Waktu yang sama punya resolusi yang berbeda. Ya, satu yang bagus, otentik, satu dihancurkan oleh Muhammad Noah Lazar. Padahal di situ pergerakan Jessica dikriminalkan di situ. Ya, dituduhkan segala macam itu sebelum 17-17. Menggeser paperback lah, menggeser gelas, masukkan sedotan lah, masukkan sianida lah. Itu semua dituduhkan di situ. Bayangkan itu tugas Mabes Polri. Menuduh berdasarkan bukti yang sudah direkayasa itu kan pengkhianatan itu Mabes Polri. Ya. Perlu kalian dibubarkan. Kalau sampai masyarakat marah, bisa dibubarkan kalian dari Republik ini. Atau paling tidak diturunkan derajatnya di bawah Kemensos. Jangan buat masyarakat marah. Ya, karena ini akan semakin viral. Tidak bisa lagi kalian bendung ini. Saya tambahkan lagi Kapolri, kebrutalan anak buahmu. Coba lah bayangin. Ya, di metadatanya itu inilah. Pakai software untuk menurunkan. Ya, transcoding menurunkan resolusi. Ya, super. Apa ini? E-Write Soft. Ya. Bisa free version, ada special edition. Inilah yang dipakai oleh Mabes Polri, bayangkan, untuk menurunkan, merusak bukti digital itu. Ini, ya. Universal All Purpose 3D Video Converter. Ya, harusnya dasarnya MP4, kodeknya H264, ya. Atau EVC, Advanced Video Coding, ya, sesuai dengan DVR-nya di sini. Ini dia, ini DVR di Cafe Olivier itu. FD 161S itu di metadata apa di keputusan ada ya barang buktinya inilah video compression H264 dibungkus dalam file MP4. Tapi apa yang dilakukan Muhammad Noah Lazar? Inilah diturunkan resolusi pakai ini ya. E-Write Soft. Ini di metadatanya ini. Kanal 7 1717 sampai 1839. Di sini ya digiring hakim bahwa Mirna Salihin tidak mengambil sedotan dari atas meja karena sudah dikaburkan inilah direktor created with Super C. Ini softwarenya e-Write Soft writing application. Dia sengaja ditranscoding untuk dikaburkan. Ya. Inilah audio formatnya ya, audio video interleave AVI. Padahal dasarnya MP4. Ya. Terus kodeknya MP4 visual harusnya H264 atau AVC, Advanced Video Code, Advanced Video Coding. Inilah kan berubah semua akibat software ini. Ini metadatanya ini ya. Digaburkan, dihancurkan. Untuk karena CH1 juga sama ya. Digabungkan dan scaling ini juga. Inilah software untuk melakukan downscaling itu. Created with Super E-Write Soft.
Begitu juga dengan CCTV 9. Ya, inilah bayangkan .mp4.avi. Ini MP4 itu hasil ekspor dari DPR-nya, ya. Kodeknya adalah H264 atau AVC, inilah. Jadi AVI dia buat audio video interleave pakai software ini untuk ngaburkan di Redsoft. Inilah kodeknya MP4 visual yang jauh lebih rendah daripada H264 atau advanced video coding. Ini MP4 visual. Kaburlah dia ya, jadi 960576. Inilah softwarenya ya, video converter. CH03 juga. Ini juga sama nasibnya, .mp4, .avi, makanya persidangan saya katakan 2 kali kompresi ini. Direktur created Soft. Aduh, parah kali. Hmm, ya sebaiknya kita bersama-sama menuntut ya rakyat yang mau keadilan, karena bukan hanya tentang Jessica ya, dan bahkan bukan tentang Jessica, ini Jessica memberikan kita gerbang untuk menuntut ya, gerbang membuktikan rekayasa ini ya. Jadi ini tentang kita semua, bisa anak cucu kalian juga nanti, ponakan ya, sepupu, semua bisa jadi korban rekayasa brutal barbar biadab Mabes Polri ini kan gitu. Jadi kita yang sadar ini harus menuntut Kapolri ini untuk meminta maaf terbuka, minta maaf secara terbuka di publik. Rekayasa dilakukan oleh Mabes Polri, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nolazar, dan Christopher Harimanrianto. Dan bukti rekayasa itu disajikan oleh para jaksa pengkhianat, Ardito Muardi, Sandiandika Sugikarpalo, Haribowo Malanuung, dan siapa itu? Wahyu Oktaviani. Dia harus minta maaf ini. Kapolri harus minta maaf kepada rakyat secara terbuka, minta maaf, dan dia sendiri, institusinya dia sendiri harusnya mengajukan PK. Gitu. Itu bukti tanggung jawabnya. Bukti bahwa dia telah mengakui, institusi Polri mengakui telah terjadi rekayasa barbar brutal biadab oleh institusinya. Gitu. Minta maaf kepada rakyat, membenahi Polri, jangan lagi pernah terjadi rekayasa hanya untuk naik pangkat, hanya untuk jadi jenderal, hanya untuk jadi Kapolri. Si Tito Karnavian itu, gitu loh. Apa susahnya kalian minta maaf terbuka sama rakyat? Coba. Justru rakyat semakin mengapresiasi, gitu loh, bahwa kalian mau terbuka. Tapi kalau dikasih aduan laporan begini kalian anggap sampah, ya tunggu sampai rakyat nanti. Ini kan sudah semakin viral nih. Apalagi jadi nanti diajukan sidang PK dan live. Saya tidak gentar untuk diancam Kapolri. Ya kita adu mental aja. Saya akan buka itu. Kalau saya dipanggil kan gitu. Dipanggil di sidang PK kan gitu. Ya. Kalau tidak ya apa boleh buat, kan saya tidak bisa memaksa. Gitu. Jadi itulah ya ultimatum kami ya, sebagai rakyat. Minta maaf secara terbuka kepada publik, akui kesalahanmu, minta maaf ya. Geret itu semua yang terlibat dalam rekayasa itu ke pengadilan, tuntut, pidanakan, dan kalian sendiri yang membersihkan kotoran kalian, rekayasa kalian. Ajukan PK kalian. Kalian yang harusnya mengajukan PK itu. Itu bukti kalian mengapresiasi rakyat yang menyumbang keringatnya ya, untuk gaji dan fasilitas kalian. 400.000 per tahun per nyawa. 114 triliun rupiah dibagi 280 juta, sekitar 400 ribuan itu per tahun per nyawa, mulai dari bayi sampai yang lansia. Itu bukti kalian berpihak pada rakyat yang membayar kalian. Kita tunggu aja tindakan dari Kapolri ini. Ya, apakah dia masih pengecut atau sudah mulai menjadi pemberani kan gitu. Kadang-kadang kan orang pengecut bisa langsung pemberani ya, berubah karena sadar. Ya, kita tunggu aja itu. Oke, sekian dulu dari kami di tepian Danau Toba yang indah. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Merdeka!